Rifai Kusumanegara menurut saya menunjukkan kelas sebagai seorang pengacara yang tidak hanya mampu membela kliennya, dalam hal ini Pak Jokowi, tetapi ia menunjukkan kelas sebagai seorang yang benar-benar paham dan kompeten dalam bidang yang digelutinya, yaitu sebagai pengacara. Ia paham betul bagaimana logika hukum yang disampaikan lawan bicaranya, sehingga ketika ia berdebat dengan Refli Harun, ia mampu mendudukkan bagaimana harus memahami sebuah persoalan dalam konteks ikut memberikan respon yang menurut saya responnya sangat cerdas sekaligus berkelas. Dalam konteks ini saya menemukan satu catatan menarik dari Refli Harun yang blunder terkait dengan gugatan CLS yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta, tetapi dibantah oleh seorang Rifai Kusumanegara dengan cara yang sangat elegan dan sekaligus menunjukkan kelas sebagai pengacara yang tidak ecek-ecek. Seorang Rifai Kusumanegara mengatakan bahwa gugatan CLS di PN Surakarta itu salah kamar. Nah, dalam konteks diskusi kita kali ini, saya ingin menunjukkan satu catatan menarik dari apa yang disampaikan oleh Rifai Kusumanegara terkait dengan perdebatan dengan tentu saja Refli Harun dan pastinya dengan Roy Suryo ketika seorang Rifai mampu mendudukkan secara baik, santun dan sekaligus menohok ketika ia mengutip persoalan yang sedang mengganjal Rismon Sianipar yang dituduh ia memalsukan ijazah S3-nya dari Yamaguchi University yang digugat oleh sejumlah pihak. Ia dalam hal ini sebagai pengacara Pak Jokowi terus mencermati perkembangan kasus ini dan sekaligus memberikan catatan bahwa kalau benar bahwa Rismon terbukti ijazahnya palsu, maka moral duty yang sering dikatakan oleh Refli Harun dan itu yang selalu diungkap ke ruang publik sebagai catatan dari kuasa hukum RRT termasuk Refli Harun itu gugur dengan sendirinya sebab mereka berteriak-teriak tuduh orang lain ijazahnya palsu. Ternyata di antara mereka dalam hal ini Rismon ijazahnya juga palsu. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI, sebuah channel yang menggunakan perspektif filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini dan mari kita dukung pemerintahan yang sah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dan doakan terus kesehatan Pak Jokowi dan pastikan bahwa kita ada dalam gerbong yang sama melawan narasi politik yang penuh dendam, fitnah, cacian makian, dan kebencian. Itu adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Teman-teman, kita akan perhatikan catatan yang diberikan oleh Rifai Kusumanegara berikut ini. Memang belum pernah ada scan-nya. Oke. Ya, jadi Kalau soal menghindari pembuktian itu? kembali lagi kan ada pandangan bahwa seolah-olah perkara fitnah ini tentu tidak akan menguji persoalan keaslian ijazah. Nah, saya beri pendapat. Ya. Karena gini, Mbak, perlu dibedakan antara fitnah dan pencemaran. Fitnah itu apa yang disampaikan adalah ketidakbenaran. Tapi kalau pencemaran, apa yang disampaikan itu kebenaran. Nah, tapi kalian laporkan fitnah. Artinya apa? Justru kami harus membuktikan melalui jaksa nanti bahwa yang dilaporkan oleh Pak Roy itu adalah fitnah, sesuatu yang tidak benar, bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak benar adanya. Sehingga untuk itulah makanya kalau kita lihat 700 dokumen perkuliahan diambil, 100 lebih saksi teman-teman kuliah dosen-dosen UGM dipanggil. Itu untuk membuktikan keaslian ijazah. Karena kalau ini nggak bisa dibuktikan, fitnahnya nggak mungkin terbukti dong. Gitu. Jadi kembali lagi menurut saya untuk tidak pernah fitnah tetap harus masuk ke situ dulu untuk bisa membuktikan fitnah. Sebentar, Jadi, Pak Rifai. Maaf Pak Rifai. Tadi Pak Rifai kalau saya nggak salah dengar, bisa diulang.
scan belum pernah ada scan-nya ijazahnya Pak Jokowi itu. Belum pernah ada. Terus apa Andi Aswan waktu itu pernah mengatakan ini scan asli ijazah Ya, itu Jokowi. silakan aja didiskusikan ya. Tapi Berarti bohong ya? Oh, saya nggak mau komentar. Cuma kalau berarti scan belum pernah ada scan-nya. scan-nya. Oke, Ada kalau yang belum pernah ada scan-nya dari Pak yang Didi di pengacaranya yang Jokowi. Sandi itu Jelas adalah ya? foto. Iya, Ya, saya objektif aja ya. Iya, Yang oke. di Sandi itu foto, makanya mirip. Bukan Oke. scan ya? Bukan scan. Jadi kalau Oke. orang mengatakan itu scan, salah ya? Tapi juga sambil ini menyanggah. Ya udah, Karena ini hasil, udahlah jelas lah. bukan. Karena ini hasil, bohong ini. karena ini fotokopi dan foto, Lain. makanya mohon maaf. Dia bilang scan. Ya, itu salah. Foto itu kan bisa Karena ini beda-beda Nggak ya. bisa. Itu bisa Ini berfoto. gimana? Jangan, jangan, Orang nggak ngerti Oke, lagi oke. fotonya foto, kalau scan itu gimana? Bicara itu. Oke, sebentar. Bicara itu. Baik, sebentar. Tapi karena itu juga, makanya jangan berharap dari fotokopi dan foto muncul terlihat embos dan watermark. Yang jelas scan Kalau belum pernah scan ada kan? pasti keluar semua. Oke, yang Dan jelas saya itu aja. pastikan Udah. waktu di gelar perkara ada scan maupun embos tadi Oke. watermark dan Udah, embos kita di kunci ijazah. ijazah Jokowi menurut pengacara Pak Rifai belum pernah di scan. Jadi ada orang mengatakan ini scan asli adalah kebohongan publik. Dah jelas itu. Saya- Oke, saya lanjut dulu ya. Jelas. Tunggu sebentar. Kalau saya akan kasih kesempatan. Oke. Punyanya Dian Sandi. Ini aku belum selesai nih, Baik, Bang Rifai dulu. Oke, Ya, lanjut. Oke. Ini hukum dulu ya. Udah jelas Iya, iya. ketemu satu Nah, kebohongan publik. jadi Mana sebenarnya bisa kebohongan publik itu? Tunggu Bang Adi. Jadi misalnya gini, dulu itu. sepertinya gini kan, pertanyaannya, apakah boleh sih laporan polisi lalu laporkan fitnah? Memang ini lesson learned buat publik ya. Dalam KUHP kita tuh memang lebih kurang politik hukumnya begini. Orang boleh melaporkan pidana, tapi pada saat dia melapor, percayakan proses hukum ini berjalan. Jangan Anda melakukan penghakiman apalagi di depan publik menuduh. Ya. Ini mohon maaf nih, itu literaturnya Elsus Sila di KUHP kasih contoh soal pencemaran nama baik itu sangat ekstrem. Kebetulan contohnya adalah orang yang ke rumah bordil, itu fakta. Tapi diumumkan ke semua orang bahwa dia orang ke rumah bordil. Kan dapat pencemaran, Pak. Itu RSUC loh, boleh buka semua literatur tentang KUHP. Jadi memang seperti itu. Proses hukum dia harus berhenti. Contoh lagi, mohon maaf. Ini kan beberapa waktu lalu ada laporan katanya diduga Bang Rismon ijazahnya bermasalah kan. Kembali lagi, ya ini laporkan polisi silakan. Kami pun juga sebagai kuasa Pak Jokowi menunggu itu. Karena kalau betul ternyata ini palsu, mohon maaf, moral duty-nya rontok. Anda menuduh klien kami memasuk, ternyata Anda memasuk, misalnya ya. Tapi kami nggak boleh menyidangkan atau menuduh, menuding, memfitnah Pak Rismon di media, itu nggak boleh. Kita harus wait and see dulu. Pada saat Anda melakukan itu, mau tidak mau, akan Anda berhadapan dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi memang lesannya seperti itu, dan itu politik hukum pidana di Indonesia. Oke. Jadi kembali lagi, kita hormati yang berjalan, kami menunggu loh perkara Pak Rismon ini, kami untuk mengamati. Tapi kembali lagi nggak boleh, dan kami kan nggak memberi kesempatan apa-apa. Kami hormati, ini masih praduga tak bersalah, belum tentu terbukti juga, tapi kami juga mendorong agar segera terang benderang. Jadi mungkin itu lesson learn-nya ke depan, pada saat Anda melaporkan laporan hukum, laporan upaya hukum, wait and see. Tunggu, lebih kurang itu. Oke. Garis bawah ya. Ya, teman-teman, saya lanjut diskusi kita untuk memberikan respon ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rifai Kusumanegara yang menurut saya sangat cerdas dan sekaligus berkelas. Mengapa? Karena ia sebagai bagian dari tim lawyernya Pak Jokowi tegas dikatakan tadi mencermati kasusnya Rismon, dan apa yang disampaikannya jelas dan sekaligus tegas bahwa kalau tuduhan terkait dengan ijazah Pak Jokowi palsu terbukti bahwa ternyata Rismon adalah orang yang memalsukan ijazah, tetapi ini tetap dalam koridor tidak menuduh. Jadi harus ada kesadaran dari kita bahwa kita tidak boleh mendahului keputusan hukum final karena prosesnya sedang berjalan. Tetapi Rifai Kusumanegara hendak mengingatkan, itu contoh terbaik bahwa kasus ini sedang viral dan menjadi perhatian, dan sudah ada LP terkait dengan Rismon yang dituduh. Sekali lagi, ini bukan penghakiman terhadap Rismon, tetapi kita mengikuti perkembangan berita bahwa kalau itu ternyata benar, maka runtuhlah moral duty yang dikembangkan oleh Rismon, Roy, dan Tifa. Oleh karena mereka telah menggunakan cara-cara yang bisa disebut fitnah. Jadi fitnah itu sekali lagi menurut Rifai adalah fakta yang benar tetapi dikatakan tidak benar. Dan itu kemudian di-share atau dibagikan ke ruang publik. Dan itu kemudian disangkakan dengan pasal fitnah. Sementara pencemaran nama baik itu sekali lagi teman-teman terkait dengan sesuatu yang tidak benar tetapi dianggap benar, atau terbalik teman-teman, saya kira ya. Jadi
pencemaran nama baik itu fitnah, sesuatu yang benar tetapi dikatakan tidak benar, ya. Kemudian ketika disebut fitnah, maka sesuatu itu tidak benar tetapi kemudian disebut sebagai benar. Jadi ini yang harus dipahami dengan baik, dan karena itu ya, kuasa hukum Pak Jokowi sedang mencermati perkembangan kasus terkait dengan Rismond. Kalau ini benar, maka runtuhlah logika hukum yang dikembangkan oleh Roy, Rismond, dan Tifa dan kuasa hukumnya. Karena itu Anda lihat tadi Roy dan Refly Harun nampaknya terdiam 1000 bahasa dan tidak memberikan respon apa-apa. Karena mereka sendiri juga sebetulnya sedang bertanya-tanya, apakah Rismond memang benar ijazahnya palsu dari Yamaguchi University. Kalau itu benar, maka sudahlah runtuh apa yang dianggap sebagai moral duty atau panggilan moral, tetapi sekaligus juga konstruksi hukum yang telah memposisikan Pak Jokowi itu sebagai orang yang bermasalah terkait dengan ijazah yang dipakainya dalam kontestasi pemilu kada baik di Solo, Jakarta maupun Pilpres pada 2014 dan 2019 yang lalu. Inilah catatan saya teman-teman, logika runtuh dari Refly dan Roy yang dibabat habis oleh Rifai Kusumanegara yang sangat cerdas, santun, dan berkelas. Semoga ada manfaatnya. Salam YouTuber NKRI.